Hai, topik hari ini agak berat. Tapi aku pengen kalian ikutin sampai habis. Karena hari ini aku pengen bahas sesuatu yang sangat mendalam. Kalau kalian pengen manifestasi kalian sukses, pengen berubah, kalian harus ikutin ini. Karena kunci poin-poin pentingnya semua ada di topik pembahasan hari ini. Ini adalah tahap wajib kalau kamu mau manifestasi apapun dalam hidup kamu. Pertama, banyak banget channel YouTube yang ajarin kita kalau kita tuh harus healing. Tapi tahu nggak sih apa itu healing? Sampai sekarang sih aku belum nampak ada yang ajarin prosedurnya bagaimana healing, apa itu healing, kenapa diperlukan, apa itu trauma masa kecil. Dan hari ini aku pengen bahas secara simple apa itu trauma, cara healing, bagaimana kita tahu apa aja trauma kita. Buat yang baru datang, hai, salam kenal, aku Fanny. Channel ini aku buat untuk menjelaskan secara simple apa itu tentang spiritual, law of attraction, dengan penjelasan yang paling gampang jadi mudah dimengerti. Pertama kita kenali dulu apa itu trauma. Trauma itu terjadi sejak kita umur 0 sampai 7 tahun atau 9 tahun. Kenapa terjadi di masa itu? Karena masa kecil, masa umur itu, otak kita belum bisa membedakan mana yang baik, buruk, benar, salah. Semua informasi yang kita lihat, kita serap, kita lihat perilaku orang tua kita tangkap, kita serap semua dan kita simpan dalam otak kita yang akhirnya menjadi program dalam diri kita saat kita sudah dewasa sampai sekarang ini. Kita nggak sadar. Kalau kamu nggak ingat masa kecil kamu, that's fine. Kamu bisa ngambil contoh dari anak-anak di sekitar kamu, atau ketika kamu belanja minum, belanja makan, atau di supermarket, kamu akan nampak anak-anak kecil yang umur 0 sampai 7 tahun. Liatin deh perlakuan mereka. Atau kamu pernah nggak lihat keponakan sendiri atau saudara sendiri, misalnya mereka nggak minjemin bonekanya atau nggak pinjamin mobil-mobilannya sama temannya atau sama adik yang lain. Apa kata orang tuanya? Atau apa kata keluarganya? Akan bilang gini sama mereka, ayo kamu ngalah lah sama yang lebih kecil, kamu tuh kakak loh, ngalah lah. Tanpa ditanya, kamu mau nggak pinjam mainan kamu ke dia? Nah, alhasil apa? Dia akan terpaksa minjemin barang dia ke orang lain yang sebenarnya nggak rela mainan dia dipinjam, tapi karena omongan orang sekitar, dia akan pinjemin. Nah, setelah dia dewasa, dia akan jadi orang yang gimana tau nggak? People pleaser. Dia akan mengutamakan orang lain duluan daripada diri dia sendiri. Lalu bisa jadi apa? Bisa lagi dia jadi orang yang gak enakan. Yang kamu lihat orang-orang sekitar kamu nih sekarang, tapi aku gak enak. That's it. Nggak tentu dari pinjamin barang ya. Banyak hal serupa. Nah, semua itu terbentuk sejak kita masih kecil. Nah, itu salah satu contoh trauma yang bisa aku ungkit. Kemudian apalagi contoh trauma? Bisa aja dia melihat bagaimana orang tua dia bekerja mencari uang. Nah, mungkin waktu kecil dia lihat ayah ibunya bangun pagi banget atau kerja sampai larut malam banget untuk menghidupi keluarga. Nah, yang tertanam di dia apa? Cari uang itu susah. Atau contoh lain lagi, mereka mungkin lihat orang tua mereka, ayah ibu berantem, bagaimana ayah dia memperlakukan ibunya, bagaimana ibunya memperlakukan ayahnya dan keluarganya. Nah, itu semua diserap sama anak kecil. Nah, setelah dia dewasa, dia akan mencari orang yang serupa, dia akan attract orang yang serupa dengan orang tuanya. Jadi sebenarnya itu turun-temurun ya. Jadi setelah dewasa, percintaan dia itu kan serupa dengan ayah dan ibunya, polanya akan sama. Itu nggak sadar. Itu tadi beberapa contoh ya, dan masih banyak lagi. Setelah kamu tahu tadi bentuk pola bagaimana trauma terbentuk dan dari mana asalnya, langsung aja aku bilang, dari keluarga, orang tua kita. Apakah mereka salah? Nggak juga. Orang tua kita juga dapat pattern begitu dari orang tua mereka, itu kakek nenek kita. Dan kakek nenek kita dapat pattern itu dari orang tua merekanya juga. Jadi turun-temurun. Mereka nggak salah. Semuanya itu victim. Alright? Jadi jangan benci, jangan kesel, jangan dendam, maafin aja. Gak semua orang mau begitu, karena itu tertanam. Kayak yang aku bilang tadi, itu jadi program. Itu jadi program kita semua. Jadi kalau kamu gak suka sama program dalam diri kamu boleh berubah. Caranya gimana? Oke, kita lanjutin ya. Setelah kita tahu trauma-trauma tadi, itu semua bisa kita lihat dari perilaku kita, tubuh kita. Sebenarnya everything surround us itu berkomunikasi sama kita. Dan misalnya kalau kamu berubah, caranya gampang banget sebenarnya. Jadi gimana kita tahu apa trauma kita? Kita harus telusuri dulu dong apa. Nah, badan kita sebenarnya udah kasih tahu kita trauma kita apa. Aku kasih contoh ya. Kita udah punya mimpi, kita udah punya goal, kita mau mencapai sesuatu. Misalnya aku mau turunin 5 kilo dari berat badan aku. Oke,
Aku mau bahasa Inggrisku jadi nilai 95 bulan depan. Aku ingin pendapatan aku bulan depan mencapai sekian. Aku mau belajar tentang saham contohnya. Kalian juga pasti pernah punya goal yang ingin kalian capai dan kalian udah susun rencana dan tiba pada hari H, nanti aja lah, besok lah. Pasti pernah ya, semua orang pernah. Atau ketika kalian ingin belajar, misalnya kalian lagi nonton video aku nih, kalian ngantuk. Itu juga salah satu cerminan dari trauma. Gak ngerti kan? Tunggu ya. Atau misalnya kalian udah jalanin, terus kalian tiba-tiba merasa gak termotivasi. Lalu kalian istirahat dulu lah, nanti dilanjutin. Kamu istirahat, habis itu lupa, habis itu gak dijalanin, ya jadi begitu. Dan pola ini akan terulang-ulang terus. Kalian akan berada di pattern itu terus-menerus. Dan ketika kalian mau cari tahu kok aku bisa begini ya, kalian akan nanti dulu ya, tunggu aku ada waktu. Dan itu akan terulang terus. Ya kan, kalau ada kejadian di kalian coba tulis di kolom komentar. Aku yakin kalian gak sendirian. Karena aku juga pernah di tahap seperti itu ya. Kenapa bisa begitu? Oke, hari ini aku kasih tahu. Simpelnya, kita satu orang ini keseluruhan, kita terdiri dari 3 bagian, yaitu jasmani, badan kita, pikiran kita, our mindset, dan our soul, spiritual kita, ya, rohani. Ketiga hal ini harus kita jaga secara seimbang. Badan kita perlu makan, kita perlu suap dengan makanan, dengan olahraga, dengan istirahat, dengan perawatan, ya kan? Pikiran kita perlu kita suap juga dengan apa? Ilmu, kita perlu belajar, kita perlu kasih mindset yang sehat, ya kan? Untuk menambahkan informasi, tiap hari kita belajar tentang informasi baru, atau kita mengikuti aktivitas positif lainnya yang buat kita menjadi lebih baik. Nah, untuk rohani kita perlu punya sandaran, kepercayaan, atau kita perlu connect dengan higher self, dengan universe, untuk kita tahu our purpose, alasan kita ada di muka bumi ini. Kita harus connect. Nah, 3 hal ini harus seimbang. Kalau nggak seimbang, kalian akan lihat sendiri perbedaannya. Kalau di aku tuh sangat mementingkan ketiga hal ini seimbang. Setelah paham 3 bagian ini, ada SOP-nya. Ada SOP-nya bagaimana sistem kita bekerja, bagaimana sistem kita menyerap informasi-informasi kita waktu masih kecil. Pertama, kita masuk dulu ke lapisan jasmani, itu badan kita. Jadi setiap hal itu udah ada cerminannya. Badan kita tuh udah kasih kita jawaban. Contohnya kayak hal tadi, kamu menunda terus. Badan kita udah kasih reaksi sebenarnya. Kenapa kamu menunda? Sering menunda-nunda, nggak jadi, nanti dulu. Kita udah punya goal tapi nggak terlaksanakan, atau merasa nggak termotivasi. Nah, setelah kita sadar tadi lapisan pertama yaitu jasmani kita, ada apa dengan diri kita, apa masalahnya dengan diri kita, kita masuk ke lapisan selanjutnya yaitu pikiran kita yang bisa kita sebut dengan conscious mind, pikiran sadar. Ini adalah lapisan pelindung kita. Nah, jadi di sini kita sering terjebak. Terjebak gimana? Kayak sering kali kita mau berubah, tapi kita terus kembali ke pola semula yang kayak aku bilang tadi. Udah pasang mindset, udah pasang goal, udah pasang sistem ya kan. Habis itu balik lagi, nggak jadi ya kan. Atau misalnya dia akan kasih kamu badan kamu ini akan kasih kamu reaksi, kena kayak contohnya kamu ngantuk waktu belajar, atau pingin main HP dulu, pingin menunda, atau perut lapar, atau pingin kamar mandi bentar, habis itu kelamaan lalu nggak jadi gitu. Alasannya, karena di lapisan pikiran ini kita punya satu sistem yang menjaga diri kita. Jadi ketika kita mau korek lebih dalam, kamu udah sampai lapisan jasmani, kamu masuk ke pikiran, dan kemudian kamu masuk ke spiritual atau subconscious mind. Kamu mental, nggak jadi, nggak dikasih masuk oleh pikiran kamu. Alhasil kita nggak bisa tembus ke lapisan paling dalam. Sedangkan untuk menyelesaikan masalah, kamu harus cari tahu dulu akar masalahnya apa, right? Setuju ya? Jadi untuk berubah kamu harus capai dulu akar masalah yaitu subconscious mind. Subconscious mind itu adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah yang mengontrol keseluruhan tindakan kita, pikiran kita, perasaan kita, action kita, outcome kita. Semuanya dikontrol oleh subconscious mind, pikiran bawah sadar kita ini yang gak dikasih tembus sama lapisan pikiran tadi. Lapisan kedua, pikiran sadar ini nggak akan kasih kamu tembus seenaknya ke situ. Kenapa atau enggak? Karena kamu nggak tahu setelah kamu menjalani hal baru ini, apakah kamu akan tersakiti lagi? Atau apakah hal ini akan membuat kamu teringat dengan trauma tadi, trauma masa lalu kamu? Dan kembali lagi pikiran kita itu sangat suka dengan yang namanya kebiasaan. Jadi semua pattern kita itu udah terbentuk dari sebuah kebiasaan. Jadi kalau mau diubah itu agak challenging sebenarnya.
kamu nggak yakin sama masa depan itu akan lebih baik. Makanya banyak banget orang yang khawatir sama masa depan, itu namanya anxious. Karena pikiran bawah sadar khawatir, mungkin kalau kamu menjalani hal baru ini, atau kamu mencoba hal baru, atau kamu trying anything to change, apakah kamu akan tersakiti lagi? Apakah kamu akan teringat dengan trauma masa lalu? Tugasnya adalah menjaga kamu. Atau ini bisa juga disebut dengan limiting belief, yang membatasi kamu. Kenapa kamu nggak jadi terus untuk menembus hal baru, mencoba hal baru? Karena hal ini tadi penyebabnya. Biasanya banyak orang stuck itu ketika dia mau mencari tahu kenapa, dia akan mental balik. Karena stucknya di sini. Sampai sini paham ya? Udah kepikiran belum sama kalian? Apa sih yang dijaga sama pikiran kita ini? Kenapa kita nggak dikasih tembus masuk ke dalam untuk cari tahu alasan? Apa sih yang dijaga sama pikiran kita nih? Kenapa dia membuat kita merasa nyaman atau aman? Buat yang udah tahu coba tulis di kolom komentar. Alright, yang dijaga oleh pikiran kita ini adalah kamu yang lemah. Hati kamu yang pernah tersakiti, hati kamu yang pernah dikhianati, hati kamu yang pernah dibohongi, hati kamu yang pernah terluka, atau yang sering kita sebut dengan inner child. Dalam hati tiap orang itu terdapat satu anak kecil yang belum dewasa. Anak kecil itu adalah yang masih berumur 0 sampai 7 tahun tadi. Dia tetap di situ. Dia nggak tahu kapan dan bagaimana lagi dia akan disakiti. So, itulah kenapa dia ini dijaga oleh pikiran kita sendiri. Itulah alasan kenapa susah banget untuk berubah dan susah banget untuk tembus masuk ke lapisan bawah sadar tadi. Sampai di sini udah paham ya? Mau sampai sini doang? Nggak dong. Hari ini aku mau ajak kalian untuk cari tahu, untuk tembus ke lapisan ini, yaitu untuk menyentuh inner child kita, untuk cari tahu apa trauma kita, karena untuk berubah kita perlu menembus ini. Jadi hari ini adalah jilid pertama dalam perjalanan healing. Setelah penjelasan simpel tadi, kalian udah tahu teorinya. Menurut kalian pingin berubah nggak? Atau pingin tetap kayak gitu aja? Aku percaya kalian pingin berubah, makanya kalian bisa masuk ke dalam channel aku ini. Kalau kalian pingin berubah, kalian harus cari tahu dulu akar permasalahan dari setiap perilaku kalian, setiap pemikiran kalian. Kalau kalian yang bersedia berubah, ayo lanjutin. Dan di sini aku akan guide kalian. Kalian cukup dengerin suara aku aja, karena kalau lihat wajah aku nanti terganggu. Oke, enggak, serius. Aku mau kalian percaya sama aku, janji ikutin sampai akhir video. Sekarang kita akan mulai guide untuk menyentuh bagian terdalam dari lubuk hati kalian, untuk kenal lebih dalam dengan inner child kalian, dan untuk tahu apa trauma dalam hatimu. Kalau bisa, sediakan pulpen dan kertas, karena nanti kalau kalian mendengar sesuatu atau melihat sesuatu dalam hati kalian, segera ditulis supaya ingat. Sekarang aku mau kalian relax, santai, tarik nafas perlahan, dan buang pelan. Aku mau kalian tahu bahwa sekarang kalian aman dan kamu dijaga. Kamu cukup perlu dengarkan suaraku dan ikutin arahanku. Percaya sama suaraku. Tarik napas perlahan. Buang perlahan. Sekarang kamu merasakan diri kamu mulai tenang, mulai merasa nyaman dan aman. Sekarang letakkan tanganmu di hatimu, rasakan hatimu. Seiring dengan kamu menarik nafas dan membuang nafas, kosongkan pikiran. Fokus pada nafas dan rileks.
Sekarang, tanyakan ke hatimu, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu merasa marah? Kenapa kamu merasa tidak nyaman? Kenapa kamu merasa frustasi? Kenapa kamu selalu mengulur waktu? Kenapa kamu selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu? Kenapa kamu merasa gak enak? Apapun yang ingin kamu cari tahu, tanyakan ke dirimu. Karena dari setiap pertanyaan, sudah ada jawaban. Kita hanya perlu cukup diam dan dengarkan suara hati kita. Setelah kamu menanyakan pertanyaan yang ingin kamu tahu dari dirimu, coba tanyakan lagi, apakah aku takut orang lain tahu tentang kelemahanku? Dengarkan bagaimana hatimu menjawab pertanyaanmu tadi. Emosi bukanlah hal buruk, melainkan cara pikiran bawah sadarmu ingin memberitahumu sesuatu. Kalau kamu pingin nangis, gak apa-apa, dikeluarin aja. Apapun perasaanmu, keluarkan saja. Mungkin rasa sedih dan emosimu sudah lama kamu pendam. Aku mau kamu tahu, sekarang kamu aman. Dan kamu boleh meluapkan emosimu. Apa rasanya? Rasakan hatimu. Buat yang sudah merasakannya atau sudah melihat apa yang ada di dalam hatimu dan pikiranmu, apakah sekarang kamu merasa tenang? Apa yang kamu lihat di sana? Adakah anak kecil? Apakah kamu ingat dengan anak kecil itu? Betul, itu adalah dirimu. Bagaimana raut wajah anak kecil itu? Apa yang sedang dirasakan oleh anak kecil itu? Dia ingin dilihat, dia ingin disayang, dia ingin didengarkan. Dia ingin merasa nyaman. Dia takut diterlantarkan. Iya, kesepian. Apapun yang kamu lihat dan rasakan sekarang, diingat. Karena ini akan kita gunakan untuk lanjut ke tahap selanjutnya dalam proses healingmu. Kalau kamu takut lupa, kamu boleh berhenti dan tulis di kertas yang sudah kamu sediakan tadi apa yang kamu lihat dan rasakan. Oke, sekarang aku mau kita kembali. Tarik napas dan buang napas perlahan. Dan kamu sudah boleh buka matamu dan hapus air matamu. Setelah tadi gimana perasaan kalian? Apakah merasa lega? Apapun yang kalian rasakan, aku mau kalian tahu, kalian hebat. Kalian hebat banget.
Karena kalian sudah menembus lapisan ini, kalian bersedia untuk mengenal diri kalian lebih dalam dan mengenal diri kalian yang sebenarnya, yaitu inner child tadi. Itu adalah diri kita yang sebenarnya. Itulah alasan kenapa aku bentuk channel ini. Aku pingin banget bisa membantu orang-orang yang mungkin dia sedang lost, sedang stuck, nggak tahu mau cari bantuan kemana, mau cari bimbingan dari siapa, butuh healing tapi nggak tahu gimana. Jadi goal utama aku adalah bisa membantu orang healing. Yang kalian lihat dan kalian rasakan tadi selama bimbingan aku, sama kalian pejamkan mata tadi, itu adalah inner child kalian. Itu adalah bagian yang dilindungi oleh pikiran sadar dan bawah sadar kita, supaya kita nggak tersakiti lagi. Jadi yang kita lihat di luar ini sebenarnya hanyalah drama. Kita yang keras kepala, kita yang sok teguh, kita yang kuat. Sebenarnya ini hanya topeng kita pakai. Kita yang sebenarnya itu yang inner child tadi. Jadi kalian udah sentuh bagian ini, kalian udah tahu inner child kalian, udah tahu traumanya kalian. Kita harus kenal dan sayang sama anak kecil yang kita lihat tadi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan sayang dan peduli sama dia? Dan sekalian informasi, yang kita lihat tadi, yang kita lihat dan kita saksikan tadi, itu adalah pusat utama di mana kamu bisa attract anything. Kalau anak kecil dalam hati kita tadi itu, dia merasa dia nggak pantas untuk dicintai, dan kamu akan attract semua hal yang buat kamu merasa kamu nggak dicintai. Begitu juga sebaliknya, ketika anak kecil dalam hati kamu tadi merasa dia itu pantas untuk dicintai, dan kamu akan attract segala sesuatu yang buat kamu merasa kamu tuh pantas dicintai. Jadi pusat utama dari law of attraction itu adalah subconscious mind kita, pikiran bawah sadar kita, atau yang anak kecil tadi itu. Jadi kita harus belajar berdamai dengan anak kecil tadi. Ngerti ya? Waktu kita beneran masih kecil, masih 0-7 tahun tadi, orang sekitar kita nggak tahu cara mendidik kita. Jadi beginilah bentuknya kita sekarang. So kita yang udah dewasa ini, kita yang sekarang ini akan menjadi orang tua ulang bagi anak kecil tadi, inner child tadi. Jadi kita harus damai sama dia. Dialah yang mengontrol segala sesuatu yang masuk ke dalam hidup kamu. Jadi kamu harus sadar betapa pentingnya dia. Dia itu adalah program hidup kamu. So kalau kamu gak suka sama yang kamu lihat sekarang dalam hidup kamu, dan kamu ubah dulu, baikan dulu sama dia. Jadi mau seberapa keras kamu manifestasi, mau seberapa keras kamu visualisasi, mau seberapa keras kamu skripsi tiap hari, everyday, mungkin tiap jam, mau serajin apa kamu berdoa, kalau yang inner child tadi nggak diajak damai, nggak guna. Semuanya akan ulang terus, berulang terus, kembali lagi ke proses awal tadi. Kamu akan gagal terus, dan kamu nggak akan lihat hasil manifestasi kamu. Bukan manifestasi nggak berhasil, tapi you attract what you are. Jadi yang kayak tadi aku bilang, kalau kamu inner child kamu percaya kamu itu nggak pantas, dan kamu akan menarik hal-hal yang buat kamu merasa nggak pantas, walau sebenarnya kamu mikir aku pantas kok. No, itu kan topeng doang. Yang sebenarnya inner child kita itu tahu kita, dia itu kita yang sebenarnya. Jadi langkah utama dari healing itu, pertama, lihat dulu, perhatikan dulu your body, your reaction, tindakan kamu, perlakuan kamu apa-apa aja, itu semua udah jadi cerminan. Dan ada cara lain juga untuk cari tahu dan menelusuri kamu punya trauma apa, yaitu dengan kamu perhatikan lingkungan sekitar kamu. Kalian pasti pernah dengar, everything surrounds you is a reflection of yourself. Artinya apa? Orang-orang di sekitar kamu itu adalah cerminan dari dalam diri kamu. Masa iya, tapi aku nggak kayak gitu orangnya. Dengerin dulu. Kalau misalnya ada orang ngomong sesuatu ke kamu dan kamu ke-trigger, contohnya nih ya, kamu gemukan ya, apa perasaan kamu? Misalnya kalau dalam hati kamu kayak ada terpancing emosi gitu. That's it. It's your reflections. Kenapa kamu bisa ke-trigger sama omongan begitu? Kamu telusuri lagi, why? Kenapa aku bisa merasa emosi? Sebenarnya orang-orang di sekitar kamu akan ngomong atau memperlakukan kamu atau berbuat sesuatu yang buat kamu ke-trigger, buat kamu menghasilkan emosi. Dari emosi ini kamu bisa mencari tahu apa trauma kamu. Contohnya kayak tadi kamu dibilang gemukan. Kenapa kamu bisa terpancing dengan hal tersebut? Atau misalnya kamu udah umur 26, ada yang bilang, kamu udah umur segini kok belum menikah? Udah punya pacar belum? Ke-trigger nggak? Nah, coba cari tahu kenapa kamu ke-trigger sama hal tersebut. Sebenarnya yang buat kamu ke-trigger itu adalah
cara badan dan cara pikiran kamu, your mind, kasih tahu kamu, hey, you have something to work out. Sebenarnya gampang banget untuk cari tahu kamu punya trauma apa. Your body dari tindakan kamu sendiri dan dari lingkungan sekitar kamu, it's a reflections of your inner self. Oke, nah setelah kamu telusuri yang nomor 1 tadi body, dan kamu telusuri lagi pikiran sadar, pikiran kamu, kenapa kamu mental di situ. And then setelah kamu tahu kenapa penyebabnya, dan kamu masuk ke subconscious mind, anak kecil tadi, kamu ajak baikan sama dia, reparenting, diajarin ulang, karena dia mungkin merasa aku nggak pantas dicintai, dan kamu harus kasih tahu dia, no, you are worthy of love, kamu tuh pantas. Itulah afirmasi, harus ulang terus buat dia terbiasa, karena pikiran bawah sadar itu sangat suka dengan kebiasaan. Jadi kamu harus mengubah, kamu harus buat dia terbiasa, harus ingat dengan hal baru, buat dia buang kebiasaan lama dan kasih kebiasaan baru. That's it, afirmasi. Jadi kalau dia udah berubah, maka your vibration, your frequency juga ikut berubah. Nah kalau dia sudah berubah, dia percaya dia pantas, dan kamu akan attract semuanya yang buat kamu merasa kamu pantas. You attract what you are, okay? Kita harus didik ulang anak kecil tadi. Kita yang sekarang udah terbiasa dengan sistem, aku harus mencapai sesuatu baru disebut sukses. Aku harus mencapai A baru bisa dibilang orang kaya. Harus mencapai ini baru dibilang bahagia. Harus mencapai ini. Padahal ya sebenarnya, no, that's wrong. Kamu nggak harus mencapai sesuatu dulu baru kamu disebut pantas. No, kamu nggak harus sukses dulu di usia 25 tahun baru disebut orang sukses, baru pantas untuk dicintai, pantas untuk dihormati. No, itu adalah konsep dari sosial yang kasih kamu batasan. Sebenarnya nggak begitu. Kasih tahu sama diri kamu yang masih kecil ini, sebenarnya walaupun kamu gagal, kamu nggak sukses, kamu jatuh, kamu hanya cukup bangkit, kamu cukup ulangi lagi, telusuri lagi, belajar lagi. Timeline tiap orang berbeda, dan jangan pernah merasa ketinggalan. You are exactly where you need to be. Okay? Ajarin ulang ke anak kecil tadi itu, you are worthy of love, you deserve to be loved. Dan kasih tahu afirmasi apa yang ingin kamu kasih tahu ke diri kamu yang masih kecil tadi. Nah hari ini pembahasannya sampai sini dulu, karena kalau kita lanjutin akan panjang banget sesi ini, nggak akan selesai. Aku akan buat video penjelasan selanjutnya bagaimana reparenting ulang, mendidik ulang anak kecil tadi. Kalau video hari ini membantu kalian, jangan lupa di share sama teman-teman yang membutuhkan. Alright, selama sesi tadi kalian ada merasa healing gak? Apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, coba tulis di kolom komentar, bagi kasih aku dulu. Siapa tahu sama ya kan? Setelah menonton video ini, menurut kalian perlu healing gak? Coba tulis di kolom komentar juga, kasih tahu aku ya. See you in the next video. Bye-bye.